Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Hadis kelas 11 semester 4. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tema pertemuan kita kali ini adalah syukur nikmat. KD 3.10 mengidentifikasikan konsep syukur nikmat Allah dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Bersyukur jadikan hidup mujur. Apa yang akan kita dapatkan pada pertemuan ini? Mengetahui konsep syukur nikmat, membaca ayat, menerjemahkan perkata, memahami kandungan ayat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Marilah kita tonton video berikut ini. Bapak, mau pisah? Oh, Pak. Oke, satu. Senang? Senang, Pak. Senang apa? Ini? Senang? Senang, Pak. Makasih, Pak. Ini? Makasih banget, Pak. Sekarang saya ambil satu. Ambil lagi. Ya, itu, Pak. Baik. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Awalnya Kijam nggak punya pisang, lalu saya kasih satu, dia senang. Dikasih dua, dia gembira. Dikasih ketiga, sangat gembira. Saya ambil satu, dia marah. Saya ambil dua, lebih marah. Tidak mensyukuri bahwa sebelumnya dia nggak punya makanan yang harus dimiliki. Itulah manusia senantiasa sibuk dengan apa yang diharapkan atau ekspektasi, tetapi lupa mengapresiasi bahwa sebelumnya tidak punya, sekarang sudah punya. Inilah lambang bahwa kita haruslah bersyukur, bukan hanya kita mencari apa yang tidak kita miliki, tapi syukuri apa yang sudah kita miliki. Dari sebelumnya tidak punya, sekarang punya satu, meskipun dua, saya tarik kembali. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari video tersebut. Berikut ini adalah gambar-gambar yang menyadarkan kita betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat di bawah kita, jawablah dengan kesungguhan hati kita. Berikutlah gambar tersebut. Jawab dengan hatimu, keadaan anak di Yaman. Bagaimana keadaan fisikmu sekarang? Jawablah dengan jujur. Jawab dengan hatimu, gubuk ini ditinggali 8 anak yatim. Bagaimana keadaan tempat tinggalmu sekarang? Jawablah dengan jujur. Jawab dengan hatimu. Perhatikan baju mereka. Bagaimana pakaianmu sekarang? Jawablah dengan jujur. Bagaimana hatimu? Peganglah tanganmu dan kakimu, lalu perhatikan gambar tersebut. Lihatlah kedua tangannya, lihatlah kakinya, lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana hatimu? Ia terbaring lemah di rumah sakit tak berdaya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Periksalah detak jantungmu. Kini ia telah tiada. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa yang sudah disiapkan untuk pulang ke rumahnya, kembali kepadanya? Maka dari itu, bila masih bisa melihat, bersyukurlah. Bisa tidur nyenyak, bersyukurlah. Bisa mendengar, bersyukurlah. Bisa menggerakkan tangan, bisa berkata dengan baik, masih memiliki pekerjaan, maka bersyukurlah. Mengapa kita harus bersyukur? Di luar sana banyak hamba Allah yang tak lagi bisa melihat, tak lagi bisa menggerakkan tangan, tak lagi punya pekerjaan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu membahagiakan, bersyukur itu melegakan, bersyukur itu mendamaikan, bersyukur itu menenteramkan, karena bersyukur itu menenangkan.
Ada banyak bentuk-bentuk macam bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah dan manusia, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memanfaatkan nikmat Allah untuk peruntukannya. Berikut ini firman Allah dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Marilah kita baca bersama Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Pembahasan selanjutnya adalah arti perkata. Quran surah Az-Zukhruf ayat 9. Arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 10. Selanjutnya adalah arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 11. Pembahasan berikutnya adalah arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 12. Selanjutnya adalah arti perkata Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Pembahasan berikutnya dalam pertemuan ini adalah kandungan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9-13 yang penciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang kafir sekalipun bila ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap tidak beriman. Mengapa? Karena ada kesombongan dalam hati mereka. Demikianlah kandungan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9. Selanjutnya adalah kandungan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 10. Di antara kandungan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 10 adalah Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman bagi manusia. Ini adalah nikmat yang besar. Allah menempatkan bumi tidak dekat dengan matahari dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Jika dengan dekat dengan matahari akan panas, jika jauh akan menjadi dingin. Maka bumi diletakkan di tengah-tengah, dijadikan sebagai tempat yang nyaman bagi manusia. Di muka bumi Allah membuat jalan-jalan untuk beraneka ragam kepentingan manusia, mulai dari kepentingan pekerjaan, kepentingan penghidupan ekonomi, kepentingan rekreasi, semuanya adalah nikmat yang besar dari Allah. Semua itu untuk kebaikan manusia. Kandungan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 11. Allah menurunkan hujan dari langit secara berangsur dan sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar yang diperlukan. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Kemudian Allah menghidupkan negeri-negeri yang gersang. Kemudian dengan air itu Allah menjadikan segala kehidupan di muka bumi dimulai dan bermula. Setelah itu Allah juga akan menghidupkan negeri yang mati atau gersang menjadi hidup kembali. Seperti itulah manusia di dalam kubur akan dihidupkan kembali oleh Allah. Sebagaimana Allah menghidupkan negeri yang mati atau gersang. Mudah bagi Allah menciptakan yang ada menjadi tiada dan yang menjadi tiada menjadi ada. Selanjutnya adalah kandungan Quran surah Az-Zukhruf ayat 12. Allah menciptakan semua makhluk dan segala sesuatu dengan berpasangan. Mengapa Allah ciptakan semuanya dengan berpasangan? Untuk saling menutupi kekurangan, saling melengkapi, saling bekerja sama dan menyempurnakan. Allah juga menjadikan kapal-kapal di laut dan hewan-hewan sebagai makhluk yang bisa dipakai sebagai kendaraan oleh manusia. Karenanya manusia wajib bersyukur kepada Allah. Manusia harus menerima atas apa yang sudah Allah berikan. Kandungan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Allah telah menundukkan segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Allah tundukkan hewan-hewan atau binatang ternak agar manusia bisa menungganginya sebagai kendaraan. Allah tundukkan kapal sehingga kita bisa menaikinya untuk mengarungi laut dan samudra yang luas. Lalu pada saat kita menaikinya, kita ingat nikmat Allah dengan berdoa, Maha
suci Allah yang telah menundukkan ini semua untuk kami, yang sebelumnya tidak mampu kami kuasai. Semua ini adalah nikmat Allah kepada manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang menundukkan, terdapat keterlibatan Allah dalam segala hal. Alhamdulillah, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.